Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 93, Aku Bersamamu. Ada banyak sekali orang Hun di gang ini, tetapi Qi Fei dengan mudah mengatasi mereka semua. Sebelum bangsa Hun sempat bereaksi, Qi Fei segera mendekati mereka dan memotong leher mereka. Dia tidak dapat menahan rasa dingin di lehernya. Mengapa dia begitu kuat? Pangeran tertua tak dapat menahan diri untuk tidak mendesah. Qi Fei jelas-jelas hanya seorang petani biasa. Saya tidak tahu dari mana dia tahu bahwa tank jenis ini juga memiliki bahan peledak, tapi tidak apa-apa. Tetapi mengapa dia memiliki keterampilan bela diri yang begitu maju? Sampai sekarang, pangeran tertua tidak akan pernah percaya bahwa Qi Fei hanyalah penduduk desa biasa. Dia pasti mempunyai identitas lain, tidak heran dia begitu berani memberontak secara langsung. Pangeran tertua tidak dapat menahan diri untuk berpikir dalam hatinya. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan melihat Qi Fei seperti ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk berhenti dan memberi Qi Fei Teng ruang. Meskipun mereka sudah lama tahu bahwa keterampilan bela diri Qi Fei sangat tinggi, ketika mereka bertemu dengannya hari ini, mereka menemukan bahwa Qi Fei selalu bisa memberi mereka kejutan. Tidak ada yang tertinggi, yang ada hanya lebih tinggi. Postur Qi Fei benar-benar terlalu lincah. Setelah melihat serangan Qi Fei hari ini, mereka menyadari bahwa Qi Fei telah menunjukkan belas kasihan ketika dia menyerang mereka. Adik kedua, jika aku lebih sombong, apakah aku tidak akan melihat matahari besok? Liu Xiaoshan melihat gerakan cepat Qi Fei dan bergumam. Baru setelah dia mengikuti Qi Fei dia melihat dunia yang berbeda. Liu Xiaoer menarik napas dalam-dalam dan berkata, untungnya, kita membuat pilihan yang tepat di awal. Orang-orang Hun di gang ini tidak menyangka Qi Fei begitu kuat. Tentu saja mereka melihat Qi Fei keluar dari tank, dan mereka berpikir bahwa Qi Fei akhirnya keluar. Sebelumnya, kami menaruh bom di dalam tank, sehingga mereka tidak punya kesempatan melawan. Sekarang Qi Fei sudah keluar, dia dan yang lainnya harus membuat Qi Fei membayar. Namun tanpa diduga, sebelum mereka sempat bereaksi, Qi Fei sudah menggorok leher mereka dengan pisau. Baru pada saat inilah mereka akhirnya mengerti bahwa jarak antara mereka dan dia bukan hanya sekedar sebuah tank, melainkan jarak satu garis galaksi. Tidak peduli berapa banyak orang Hun yang ada di gang ini, mereka dengan cepat ditangani oleh Qi Fei dengan jentikan pedangnya. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, dua anggota kelompok atmosfer, melihat Qi Fei mengurus semua orang Hun di gang. Dia segera datang dengan senyum di wajahnya dan mengucapkan selamat kepada Qi Fei. Kakak, kamu hebat sekali. Dengan kehadiranmu di sini, kita tidak perlu melakukan apapun. Meskipun mereka dulunya adalah holigan ulung, mereka masih menguasai beberapa keterampilan bela diri. Namun dibandingkan dengan Qi Fei, lupakan saja. Penampilan mereka hanya akan menahan Qi Fei. Qi Fei menyeka darah dari pisau dan kemudian berbicara kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Ayo pergi ke tempat lain. Kota kekaisaran tidak terlalu besar. Selama mereka bekerja sama, mereka pasti dapat memutuskan hasil pertempuran ini hari ini. Dan Qi Fei yakin bahwa merekalah yang akan menang pada akhirnya. Suara bom masih meledak di mana-mana. Qi Fei bahkan merasa seolah-olah ini bukan zaman kuno, tetapi era Republik Tiongkok yang dilanda perang. Melalui upaya bersama semua orang, dunia baru pasti akan datang. Ketika pangeran tertua melihat Qi Fei dan yang lainnya, dia bersiap untuk pindah ke tempat lain untuk bertarung lagi. Dia begitu takut sehingga dia cepat-cepat membuka penutup tangki, menjulurkan kepalanya, menatap Qi Fei dengan iba dan berkata, wah, kalau kakak pergi aku harus gimana? Meskipun tank ini terlihat cukup aman, dia tidak akan merasa aman selama Qi Fei tidak ada di sana. Dia takut Qi Fei akan melupakannya begitu dia pergi. Meskipun ini adalah hal yang tidak mungkin, bahkan jika Qi Fei melupakannya, dia pasti tidak akan melupakan tank ini. Tetapi dia tidak berani meninggalkan Qi Fei terlalu jauh. Hanya ketika dia bersama Qi Fei, pangeran tertua dapat merasa aman. Melihat pangeran tertua begitu enggan melepaskannya, Qi Fei berpikir sejenak dan berkata kepada pangeran tertua, keluarlah dan ikutlah denganku. Ah Mi, pangeran tertua menunjuk dirinya sendiri dengan kaget. Qi Fei akan membunuh bangsa Hun. Bagaimana dia bisa diizinkan pergi ke medan perang untuk tugas berbahaya seperti itu? Dia adalah penerus dinasti Long Teng berikutnya. Tetapi Qi Fei tidak akan menoleransi kebiasaan buruknya ini. Sebaliknya, dia menatapnya dengan tenang dan berkata,
Kau bisa tetap di dalam tangki atau ikut denganku. Pilihanmu. Hal terpenting baginya sekarang adalah meredakan kekacauan di dinasti Longteng, dan dia tidak punya waktu untuk membujuk anak-anak di sini. Ketika Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan melihat Qi Fei seperti ini, mereka tahu bahwa Qi Fei pasti sangat ingin berurusan dengan bangsa Hun. Tidak ada waktu lagi untuk berkata apa-apa lagi kepada pangeran tertua di sini. Liu Xiaoer berjalan mendekat dan menggendong pangeran tertua keluar dari tank. Kata pangeran tertua dengan kaget. Tunggu sebentar, aku bisa keluar sendiri. Namun dia sudah digiring oleh Liu Xiaoer. Liu Xiaoer berkata kepadanya setelah meletakkan pangeran tertua di tanah. Sebaiknya kau bersikap baik, pangeranku. Kami sangat sibuk sekarang dan tidak punya energi untuk menghiburmu. Ketika pangeran tertua mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaoer, dia menatap Qi Fei dengan canggung. Yang paling penting, dia takut Qi Fei akan marah padanya. Jika dia membuat Qi Fei marah, dia tahu bahwa dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Jadi meskipun pangeran tertua khawatir dirinya akan berada dalam bahaya di medan perang, dia berpikir Qi Fei akan mampu melindunginya. Pangeran tertua berjalan tanpa suara ke arah Qi Fei dan berkata kepadanya, "Aku akan pergi bersamamu." Qi Fei mengangguk, tanpa berkata apa-apa lagi padanya, dan segera memimpin pangeran tertua, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan ke tempat berikutnya. Seluruh ibu kota sekarang kacau balau, bukan hanya mereka yang berada di bawah Jenderal Yang. Ada juga orang-orang di bawah Jenderal Liang dan para penjaga yang menjaga gerbang kota. Dan rakyat di ibu kota secara spontan menentang bangsa Hun. Meskipun orang Hun ini cukup ganas, orang yang sekarat juga akan mengeluarkan potensinya. Oleh karena itu, daya juang rakyat ibu kota tidaklah lemah. Qi Fei membawa pangeran tertua sampai ke pintu masuk gang berikutnya. Gang-gang ini semuanya merupakan area pusat ibu kota. Jadi ada banyak orang Hun, dan pangeran tertua melihat seorang Hun memegang parang dan menebasnya. Dia juga tahu bahwa medan perang sangat kacau dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Jadi pangeran tertua bahkan tidak repot-repot meminta anak buah Qi Fei untuk melindunginya, dan langsung berlari ke arah Qi Fei. Setelah Qi Fei membunuh Hun di depannya dengan satu pedang, dia menoleh untuk melihat Hun yang mengejar pangeran tertua. Sebuah anak panah dilempar dan mengenai jantung Sang Hun. Sang Hun hanya bisa terjatuh ke tanah dengan enggan, kata Qi Fei kepada pangeran tertua. Bab 94, Keamanan Putra Mahkota. Ikuti saja aku dan jangan berlarian. Aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungimu. Petik 2. Pangeran tertua mengangguk. Sekarang adalah saat kritis di medan perang, dan dia pasti tidak akan melakukan hal aneh apapun. Pangeran tertua mengikuti Qi Fei dengan hati-hati sambil memperhatikan situasi di medan perang. Dia menemukan bahwa keterampilan bela diri Qi Fei sangat tinggi, meskipun Qi Fei selalu memperhatikan orang Hun di depannya. Tetapi dia sebenarnya punya cukup energi untuk mengurusi hal yang ada di belakangnya, dan kadang-kadang dia tidak berlari ke tempat yang tepat. Mungkin itu sedikit menghalangi, tetapi dia menemukan bahwa dia tidak dapat menimbulkan pengaruh apapun pada Qi Fei. Qi Fei masih mampu menghadapi bangsa Hun dengan mudah, hal ini membuat pangeran tertua semakin mengagumi Qi Fei. Meskipun Qi Fei seorang pemberontak, itu adalah tindakan pengkhianatan. Secara logika dia seharusnya dipenggal, tetapi dia tidak bisa menahan kekagumannya pada Qi Fei. Dengan upaya Qi Fei, Liu Xiaoer, Liu Xiaoshan, dan beberapa orang lainnya, semua orang Hun di gang ini tersingkir, dan orang Hun yang tersisa lari ke gang ini. Beberapa orang lainnya, yang bawahannya tidak diketahui, juga bergegas untuk berhadapan dengan orang Hun. Pada saat ini, Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan juga punya waktu luang dan datang. Sambil terengah-engah, mereka memandang pangeran tertua yang menghalangi dan berkata kepada Qi Fei, "Kakak, pangeran tertua ini sudah tidak berguna lagi sekarang, mengapa tidak disingkirkan saja?" Sebelumnya, mereka ingin menangkap pangeran tertua dan memaksanya turun takhta, tetapi sekarang semua menteri telah menyerah kepada Qi Fei. Jadi pangeran tertua itu sungguh tidak berguna lagi, apalagi disebut begitu. Mereka adalah orang-orang yang ingin memberontak, sehingga orang-orang dari dinasti sebelumnya adalah musuh mereka. Ketika pangeran tertua mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan, dia menjadi sangat gugup. Belum lagi kebencian nasional atau perseteruan keluarga, setidaknya dia sendiri sangat takut dengan kematian. Dia segera menatap Qi Fei dengan wajah gugup, takut Qi Fei akan membunuhnya.
Qi Fei melirik pangeran tertua dengan acuh tak acuh dan berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Dia hanya anak kecil, jangan kejam begitu. Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan sedikit terkejut setelah mendengar ini. Mereka tidak menyangka bahwa Qi Fei yang tampak seperti orang yang berprestasi, akan bersikap begitu kejam kepada seorang anak. Tapi itu tidak penting, pangeran tertua hanyalah seorang anak kecil, dan tidak ada gunanya mempertahankannya. Setelah mendengar apa yang dikatakan Qi Fei, pangeran tertua segera menyampaikan pendapatnya kepada Qi Fei. Aku tidak akan memengaruhimu. Lagi pula, saudara Qi, aku sangat mengagumimu. Bisakah kau membiarkanku mengikutimu di masa depan? Anak-anak seusianya semua memiliki impian menjadi pahlawan. Mudah juga untuk menurunkan kewaspadaan terhadap orang lain, bahkan jika Qi Fei sedang memberontak sekarang. Tetapi pangeran tertua sekarang tahu bahwa dinasti Longteng mereka mungkin hanya sekedar nama saja. Qi Fei mengandalkan kemampuannya sendiri dan senjata ampuhnya. Selama dia mau, dia bisa berhasil dalam pemberontakannya. Jadi pangeran tertua berjuang untuk hidupnya sendiri di satu sisi, tetapi di sisi lain dia sangat mengagumi Qi Fei. Itulah sebabnya dia mengatakan ingin mengikuti Qi Fei. Setelah mendengar apa yang dikatakan pangeran tertua, Qi Fei menatapnya dengan penuh minat. Apakah kamu lupa identitasmu? Dia adalah pangeran tertua dari dinasti Longteng. Jika kamu mengikutinya, apakah itu berarti kamu tidak akan peduli jika dia memberontak? Pangeran tertua merasa sedikit malu ketika mendengar Qi Fei mengatakan ini. Tetapi bahkan jika dia tahu identitasnya, apa yang dapat dia lakukan? Apakah dia masih akan pergi ke Qi Fei untuk membalas dendam? Itu tidak mungkin. Dia telah melihat betapa kuatnya Qi Fei. Bab 94 Keamanan Putra Mahkota 2/2. Tidak akan ada akhir yang baik jika dia melawan Qi Fei. Jadi pangeran tertua hanya bisa berkata, tapi kamu benar-benar kuat. Lagi pula, aku tidak bisa berbuat apa-apa sekarang setelah kamu menangkapku. Liu Xiaoshan berbicara dengan nada konspirasi saat ini. Kakak, kurasa anak ini pasti berusaha diam-diam mempelajari ilmu bela diri darimu, supaya dia punya kesempatan membalas dendam padamu di kemudian hari. Saya tidak. Ketika pangeran tertua mendengar Liu Xiaoshan memfitnahnya, dia dengan cemas membantahnya. Dia benar-benar tidak punya ide ini. Entah mengapa, dia merasa sangat dekat dengan Qi Fei begitu melihatnya. Meskipun Qi Fei sekarang adalah seorang pemberontak, tetapi dia selalu merasa bahwa Qi Fei bukanlah orang jahat. Dia juga takut Qi Fei akan mendengarkan Liu Xiaoshan dan membunuhnya. Jadi dia menjelaskan kepada Qi Fei dengan cemas. Saudara Qi, saya benar-benar tidak punya ide ini. Anda harus percaya kepada saya. Saya masih sangat muda, apa yang dapat saya lakukan terhadap Anda? Qi Fei tentu tahu bahwa pangeran tertua tidak bermaksud demikian. Lagi pula, Qi Fei tidak memiliki kebiasaan menindas anak-anak. Kehadiran pangeran tertua saat ini tidak menimbulkan masalah apapun baginya. Kalau begitu, biarkan dia mengikutinya sepanjang waktu. Qi Fei berkata kepada Liu Xiaoer dan Liu Xiaoshan. Baiklah, jangan buang-buang waktu untuk anak kecil. Kurasa orang-orang Hun itu sudah hampir selesai sekarang. Sekarang kau harus meminta saudara-saudara untuk memeriksanya lagi dengan saksama. Orang-orang Hun itu harus dibasmi, kalau tidak akan ada masalah yang tak ada habisnya. Liu Xiaoshan hanya menggoda pangeran tertua dengan sengaja. Tentu saja dia tahu bahwa pangeran tertua tidak mempunyai niat seperti itu. Kalaupun ada, mereka pasti punya kemauan tapi tidak punya keberanian untuk melakukannya. Sekarang mendengar Qi Fei berbicara dengan serius, dia mengangguk dan segera pergi mengumpulkan saudara-saudaranya. Pada saat ini, para selir di istana telah mengetahui bahwa pangeran tertua di istana mereka telah ditangkap oleh Qi Fei. Sangat panik, salah satu bangsawan berbicara kepada ratu dengan ekspresi tidak jelas. Permaisuri, apa yang harus kita lakukan? Pangeran tertua adalah satu-satunya penerus Longteng. Jika sesuatu terjadi padanya, tidak akan ada kaisar Longteng berikutnya. Meski dia mengungkapkan kekhawatirannya, dia sebenarnya sangat bahagia di dalam hatinya. Selama pangeran tertua meninggal, maka semua selir ini akan memiliki kesempatan. Sang ratu memang sangat bingung sekarang. Pada titik ini, dia tidak peduli dengan penerus berikutnya. Masih belum jelas apakah dinasti Longteng dapat bertahan. Yang paling penting adalah apakah nyawa putranya bisa selamat. Saya mendengar bahwa putranya diculik oleh Qi Fei. Orang macam apakah Qi Fei itu? Untuk seorang pemberontak seperti itu, dia pasti akan memperlakukan pangeran tertua sebagai sandera.
Dia tidak akan bisa menjalani kehidupan yang baik, dan dunia sekarang begitu kacau. Apa yang akan dia lakukan jika sesuatu terjadi pada putra kesayangannya? Para selir yang ada di sekitar melihat sang ratu begitu khawatir dan berkata kepada bangsawan itu dengan rasa iba. Baiklah, sekarang sebaiknya kau berhenti bicara. Kita berada di perahu yang sama sekarang. Jika sesuatu terjadi pada pangeran, apakah kau pikir kau akan merasa lega? Jika demikian, bahkan pangeran tertua pun akan mati. Itu berarti dinasti Longteng mereka benar-benar akan hancur. Jika demikian, bagaimana para selir yang tak berdaya ini dapat menjalani kehidupan dengan baik? Bab 95, Surat. Mendengar itu, bangsawan itu pun menutup mulutnya, meskipun dia merasa enggan. Ibu Suri selalu khawatir, dan dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada orang-orang yang menjaganya. Orang macam apakah tuanmu? Jika berbicara tentang orang seperti apa Qi Fei, orang-orang ini pasti akan memujinya. Begitulah kata mereka semua, tuan kami adalah orang yang sangat cerdas dan cakap. Dengan kehadirannya, tidak ada yang perlu ditakutkan. Semua masalah dapat dipecahkan. Ratu berkata dengan rasa tidak puas setelah mendengar hal itu. Yang ingin kutanyakan adalah seperti apa karakter orang dewasa di sini. Apakah mereka akan menyakiti orang yang tidak bersalah sesuka hati? Yah, saya tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Mereka benar-benar tidak tahu tentang ini. Sang ratu menjadi semakin khawatir setelah mendengar ini. Sejak zaman dahulu kala, mereka yang memberontak ingin membunuh semua anggota keluarga kerajaan. Meskipun Qi Fei sekarang tampaknya tidak punya niat untuk membunuh selir-selir ini. Tetapi jika kita mengendalikan mereka, tidak ada jaminan bahwa mereka tidak akan terbunuh nantinya. Yang terpenting adalah bahwa dia adalah putranya yang dilahirkannya dengan susah payah. Karena Qi Fei adalah satu-satunya penerus dinasti Longteng, dia ingin memberontak. Kemungkinan besar putranya akan terbunuh. Jika ini terjadi, tidak akan ada harapan untuk sisa hidupnya. Ibu Suri tampak cemas, khawatir akan keselamatan putra kesayangannya. Di sisi lain, berita bahwa Qi Fei memimpin pasukannya untuk melancarkan serangan mendadak ke ibu kota akhirnya sampai ke telinga kaisar. Sang kaisar tengah bertempur mati-matian dengan Wang Heng. Wang Heng memiliki bahan peledak di tangannya, yang merupakan senjata yang sangat menekan. Namun, kaisar memiliki sejumlah besar orang di pihaknya, dan mereka semua adalah prajurit elit dan jenderal yang kuat. Bagaimanapun, tenaga kerja keluarga Wang tidak sebanyak kaisar. Selain itu, kaisar kini telah mengepung Kabupaten Taohua mereka. Dengan kata lain, Kabupaten Taohua saat ini tidak dapat menerima pasokan dari luar. Kabupaten Taohua adalah daerah miskin, dan masih sulit untuk mencapai kemandirian. Selain itu, karena kekeringan yang berkelanjutan, Kabupaten Taohua saat ini tidak memiliki persediaan yang melimpah. Jika kaisar bersikeras mengepung mereka di sini sampai mati, maka hidup mereka akan sulit. Sang hakim tentu tidak tega melihat mereka terjebak di sini dan mati, jadi dia mengatur orang-orang. Bukalah lahan di kota dan tanam beberapa sayuran yang tumbuh cepat. Saya harap ini dapat menebus sebagian kekurangan pasokan. Hakim daerah juga memberi peringatan terlebih dahulu kepada masyarakat, memberitahu mereka bahwa mereka sekarang sedang berada dalam masa yang paling sulit. Saya harap masyarakat bisa mengerti. Saat ini, semua orang harus mengencangkan ikat pinggang dan makan lebih sedikit. Lagi pula, masih belum diketahui berapa lama lockdown ini akan berlangsung. Pada saat ini, hakim daerah juga sangat ketakutan. Karena bahkan mantan Perdana Menteri, Tuan Wang, dibunuh oleh kaisar, dan sekarang daerah Taohua mereka hanya dapat melawan dengan sekuat tenaga. Aku tidak tahu kapan ini akan berakhir, satu-satunya harapanku adalah Qi Fei. Ketika Wang Heng berada di istana, dia juga sangat khawatir tentang situasi di ibu kota. Jika Qi Fei menang di ibu kota, maka kaisar tidak perlu takut pada apapun. Kaisar pasti akan kembali, tetapi jika Qi Fei gagal di ibu kota, maka tidak peduli seberapa keras keluarga Wang mencoba melawan di Kabupaten Taohua, itu akan sia-sia dan mereka hanya akan berakhir mati. Wang Heng bertanya kepada anak buahnya dengan khawatir. Bagaimana? Ada berita dari ibu kota? Anak buahnya menggelengkan kepala dan berbicara kepada Wang Heng dengan penuh kekhawatiran. Tuan, belum ada berita dari ibu kota. Saya bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang terjadi di ibu kota sehingga berita itu tidak dapat tersebar. Apalagi yang mungkin terjadi? Tentu saja tentang pemberontakan Qi Fei di ibu kota. Namun,
Jika Qi Fei telah berhasil memberontak, seseorang pasti akan mengiriminya pesan. Namun waktu telah berlalu begitu lama, mengapa Qi Fei belum mengiriminya pesan? Apakah sesuatu benar-benar terjadi pada Qi Fei? Seharusnya hal ini tidak terjadi. Jika sesuatu terjadi pada Qi Fei, maka Kaisar tidak akan begitu tenang. Mereka tidak tahu bahwa ibu kota kini sedang kacau. Awalnya hanya masalah internal, tetapi mereka tidak menyangka bangsa Hun akan tiba-tiba menyerang ibu kota. Sekarang semua orang bekerja sama untuk melawan bangsa Hun, dan Kaisar pasti menerima berita itu lebih cepat daripada Wang Heng. Kaisar telah menerima surat dari ibu kota melalui merpati pos. Dia begitu marah hingga melemparkan semua yang ada di meja ke tanah. Ketika semua orang melihat ini, mereka sangat terkejut, karena Kaisar selalu menjadi orang yang sangat tenang. Jika tidak, mustahil untuk memenangkan pertarungan perebutan tahta. Tetapi sekarang sang Kaisar telah kehilangan kendali atas emosinya. Peristiwa besar apa yang bisa terjadi hingga membuat Kaisar kehilangan kendali seperti ini? Melihat hal itu, Wakil Jenderal Kaisar bertanya kepada Kaisar dengan heran. Yang mulia, apa yang terjadi di ibu kota? Sang Kaisar sungguh tidak ingin mengatakan apapun lagi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa ibu kotanya dapat ditaklukkan oleh bangsa Hun. Apa sebenarnya pekerjaan para pejabat ini selama ini? Dia tidak mendukung mereka sebagai pemalas, tetapi membiarkan mereka menjalani hari tuanya di sini. Ibu kotanya terletak di pusat dinasti Longteng, jadi bangsa Hun yang berjuang dari utara menuju ibu kota pasti melewati banyak kota. Para pejabat kota itu tidak berani melawan bangsa Hun dan langsung mengirimnya ke ibu kota. Apakah mereka tidak tahu apa artinya ini? Kaisar menyerahkan surat dari ibu kota kepada wakil jenderal. Walaupun wakil jenderal itu merasa bahwa surat itu seharusnya berisi beberapa berita buruk, dia tetap tidak dapat memikirkannya. Berita macam apa yang bisa membuat Kaisar kehilangan kendali sedemikian rupa? Namun, ketika dia selesai membaca surat itu, dia terengah-engah dan hampir kehilangan kendali sepenuhnya seperti halnya sang Kaisar. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin bangsa Hun dapat mencapai ibu kota? Dan bagaimana dengan Qi Fei? Dia mengatakan dia tidak berada di Kabupaten Taohua, tetapi ternyata dia juga pergi ke ibu kota. Bagaimana situasi di ibu kota sekarang? Karena ibu kota sedang kacau, bahkan menteri yang menyampaikan pesan tersebut tidak mengetahui situasi sebenarnya. Mereka sekarang terjebak di kota kekaisaran dan tidak bisa keluar. Siapa yang lebih kuat antara Qi Fei dan bangsa Hun? Karena belum ada seorang pun yang mengetahuinya, maka berita yang tersebar bersifat samar-samar dan hanya diberitahukan kepada Kaisar dan orang lain saja. Ibu kota kini telah dibobol oleh Qi Fei dan Xiongnu, dan Jenderal Liang yang menjaga perbatasan juga telah memberontak. Ibu kota sekarang dalam bahaya dan kami sangat membutuhkan dukungan. Setelah wakil jenderal membaca surat itu, katanya lagi dengan kaget, pemberontakan Jenderal Liang bahkan lebih mustahil. Yang mulia, Anda telah sangat baik kepada Jenderal Liang, dan Jenderal Liang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Mengapa dia memberontak pada saat kritis ini? Tetapi betapapun bingungnya mereka, faktanya adalah bahwa di ibu kota itu pun ada orang-orang yang merupakan milik Kaisar sendiri. Bab 96, Pemakaman. Jumlah orang yang datang ke sini lebih sedikit dibandingkan orang luar. Ini sungguh konyol. Sang Kaisar menatap surat itu dengan marah. Ia membawa semua orang keluar, dan tanpa diduga, ini memberi ruang bagi mereka, sehingga mereka bisa pindah ke ibu kota dengan mudah. Kata Kaisar kepada wakil jenderal, kumpulkan prajurit segera dan bersiap untuk kembali ke ibu kota. Yang mulia, apa yang harus kita lakukan terhadap bahan peledak ini? Wakil jenderal itu juga tahu bahwa bahan peledak perang itu sangat kuat. Kalau mereka punya bahan peledak ini, akan lebih mudah menghadapi bangsa Hun. Jika kita terus mengepung mereka, kita akan menjebak Kabupaten Taohua hingga mati. Sungguh sayang jika kita pergi. Tentu saja Kaisar tidak akan menyerah pada bahan peledak ini. Dikatakan kepada wakil jenderal, kau tinggallah di sini, aku akan meninggalkanmu 10.000 orang, dan kau meminta Departemen Persenjataan untuk mempercepat penelitian mereka. Tentu saja, sang Kaisar tidak akan mempertaruhkan seluruh hartanya pada kemungkinan merebut bahan peledak milik pihak lain. Dia juga memimpin Departemen Senjata, dan orang-orang ini mengkhususkan diri dalam meneliti berbagai senjata. Biarkan mereka mempelajari bagaimana bahan peledak ini dibuat. Sekarang mereka sudah tahu bahwa bahan baku utama bahan peledak ini adalah bubuk mesiu.
Itulah bubuk mesiu dalam kembang api. Hanya dengan mencampurnya dalam proporsi yang tepat dan menambahkan sumbu, Anda dapat memperoleh efek ledakan. Sekarang karena ada masalah di ibu kota, Kaisar tentu tidak dapat tinggal di sini lebih lama lagi. Sang Kaisar, yang ingin segera pulang, meminta wakil jenderalnya untuk terus memberikan tekanan di sini sementara ia sendiri kembali untuk memberikan dukungan. Ketika wakil jenderal melihat pengaturan Kaisar, dia sangat khawatir tentang keselamatan Kaisar. Dinasti Lonteng mereka telah melalui beberapa perang, baik perang saudara maupun perang asing. Banyak orang berbakat telah hilang, dan dia bertanggung jawab untuk melindungi Kaisar. Jika saya berpisah dari Kaisar saat ini, siapa tahu akan seperti apa situasi di ibu kota sekarang. Apa yang harus kita lakukan jika sesuatu terjadi pada Kaisar? Maka wakil jenderal itu berbicara kepada Kaisar dengan penuh keprihatinan. Yang mulia, mengapa Anda tidak mengizinkan saya kembali bersama Anda? Dengan cara ini saya dapat melindungi Anda. Sang Kaisar menggelengkan kepalanya dan berkata kepadanya, "Tidak, kau harus membawakanku bahan peledak itu ke sini. Selama aku punya bahan peledak, semua kesulitan yang kuhadapi sekarang akan terpecahkan." Tentu saja, ini hanyalah keadaan ideal. Sekalipun dia memiliki bahan peledak itu tidak secanggih senjata milik anak buah Qi Fei. Inilah yang paling dikhawatirkan Kaisar saat ini. Qi Fei berada di ibu kota, dan dengan persenjataannya yang canggih, mudah baginya untuk menduduki ibu kota. Dia takut jika dia tinggal di sini beberapa hari lagi, saat dia kembali, ibu kota akan berganti nama menjadi Qi Fei. Terlebih lagi, putra sah satu-satunya masih berada di kota kekaisaran. Sekarang Qi Fei telah memasuki kota kekaisaran, hidup atau mati putranya mungkin tidak diketahui. Sekalipun dia hidup, dia harus tetap berada di tangan Qi Fei. Dia harus kembali untuk menyelamatkan putranya, jadi dia harus kembali tanpa keraguan. Tetapi dia tidak bisa melepaskan bahan peledak ini. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar, wakil jenderal itu hanya bisa mengangguk dan setuju dengan Kaisar. "Saya mengerti, Yang Mulia. Jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan formula bahan peledak untuk Anda di sini." Kaisar bergegas ke ibu kota hari itu juga dengan pasukan yang tersisa. Tetapi ibu kotanya terlalu jauh dari sini. Sekalipun ia ingin mempercepat laju, kecepatan tim itu tetap saja melambat karena banyaknya orang. Diperlukan waktu setidaknya setengah bulan untuk mencapai ibu kota. Sang Kaisar juga sangat cemas. Ketika dia tiba di ibu kota, situasinya sudah berubah. Situasi di ibu kota sekarang berubah dengan cepat, dan situasinya berubah drastis setiap harinya. Siapa tahu apa yang akan terjadi saat dia kembali. Pada saat ini, keluarga Wang akhirnya menerima surat dari ibu kota. Keluarga Wang mereka masih memiliki pengaruh di ibu kota. Karena Kaisar menerima surat yang dikirim oleh Merpati Pos, maka keluarga Wang mereka pasti akan menerimanya cepat atau lambat. Hanya berselang 1 atau 2 hari setelah Kaisar mengetahui berita tersebut. Ketika Wang Heng mengetahui bahwa Kaisar memimpin pasukannya kembali ke ibu kota semalam, ia menduga bahwa itu pasti karena Kaisar telah mengetahui tentang urusan Qi Fei di ibu kota. Dan melihat Kaisar begitu terburu-buru hendak pergi, besar kemungkinan Qi Fei berada di pihak yang lebih unggul. Tetapi memang benar bahwa Qi Fei membawa begitu banyak orang, dan mereka juga memiliki tank dan bahan peledak yang sangat canggih. Sekarang sebagian besar pasukan militer di ibu kota telah pergi, dan orang-orang yang tersisa pasti tidak memiliki cara untuk menghentikan Qi Fei. Jadi hanya masalah waktu sebelum Qi Fei menang. Wang Heng akhirnya bisa bernapas lega. Meskipun wakil jenderal tidak pergi bersama Kaisar, orang-orang yang tersisa tidak lagi menjadi ancaman. Dia hanya perlu menggunakan bahan peledak untuk melawan serangan orang-orang itu. Yang harus dia lakukan adalah menunggu kabar baik dari Qi Fei. Ayahnya ditembak mati oleh seseorang yang dekat dengan Kaisar. Sekarang semua orang di keluarga Wang mengikuti jejaknya. Meskipun dia telah menjalani kehidupan sebagai bangsawan sejak dia masih kecil dan selalu belajar dari guru Wang. Namun, ini adalah pertama kalinya dia menjadi kepala keluarga sesungguhnya, yang membawa tekanan mental dan fisik yang besar bagi Wang Heng. Tetapi dia juga tahu bahwa ini adalah saat yang kritis. Tidak peduli seberapa besar tekanan yang dialaminya, dia tidak boleh jatuh. Sekarang, setelah melalui semua cobaan dan kesengsaraan selama kurun waktu ini, Wang Heng telah tumbuh menjadi kepala keluarga yang sangat dewasa. Dan Wang Heng masih ingat bahwa Kaisarlah yang membunuh ayahnya. Pembunuhan ayahku harus dibalaskan.
Jika Qi Fei dapat berhasil kali ini, itu akan bagus, tetapi Kaisar pasti akan mati. Tetapi jika Qi Fei gagal, maka keluarga Wang akan tetap bertarung sampai mati dengan Kaisar. Guru, jasad guru besar telah terbaring di sana selama 7 hari. Sudah waktunya untuk menguburkannya hari ini. Tepat ketika Wang Heng memikirkan cara untuk membalaskan dendam ayahnya, anak buahnya datang kepadanya dengan hati-hati dan menceritakan kepadanya tentang pemakaman majikan tua itu. Karena Tuan Wang sebelumnya telah meninggal, Wang Heng saat ini menjadi tuan baru keluarga Wang. Maka wajar saja jika bawahannya pun memanggilnya Tuan Wang. Adapun ayahnya, dia telah menjadi guru besar. Wang Heng mendengarkan laporan bawahannya tetapi tidak berbicara secara langsung. Sebaliknya, dia menundukkan matanya dan tetap terdiam untuk waktu yang lama. Dia sebenarnya tidak ingin menguburkan ayahnya. Setelah dikuburkan, itu berarti ia akan terpisah dari ayahnya selamanya dan tidak akan pernah melihatnya lagi. Namun peraturan tersebut tidak dapat dihapuskan. 7 hari ini juga memberikan waktu bagi bawahan untuk mempersiapkan pemakaman dan penguburan. Sekarang karena keadaan khusus, semuanya dibuat tetap sederhana. Meskipun demikian, benda-benda pemakamannya masih sangat banyak dan kaya. Kubur dia. Meskipun Wang Heng enggan, dia tidak punya pilihan selain berbicara. Dan Wang Heng berpikir dalam hatinya, "Ayah, jangan khawatir, aku pasti akan membalaskan dendammu. Aku akan membuat mereka yang membunuhmu pergi ke alam baka untuk meminta maaf padamu." Ketika kami sedang dalam perjalanan ke pemakaman majikan tua, hakim daerah juga datang. Hakim daerah hanyalah pejabat kecil, jadi dia tidak memiliki hak bicara dalam banyak hal. "Bersambung dulu Tuan,"